Halo semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran mata kuliah analisis data MPM 3S3 ya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan, yaitu konsep data deret waktu, kemudian moving average tunggal, kemudian dan juga ada moving average ganda. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit ada materi lanjutan dari moving average tunggal dan ganda, yaitu rata-rata bergerak linier. Berikutnya di video kali ini kita akan bahas yang single dan double exponential smoothing. Kalau masih ada waktu yang cukup, kita akan lanjutkan ke triple exponential smoothing nantinya ya. Kemudian berikutnya nanti materi yang terakhir yaitu klasifikasi Peggels dan dekomposisi sebagai materi pengayaannya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah membahas ya sebelumnya secara konsep data deret waktu itu seperti apa, polanya seperti apa gitu. Moving average tunggal, ganda, kelebihan dan kekurangannya juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kali ini kita akan lanjut sedikit ke rata-rata bergerak linier. Nah, di sini disampaikan kesalahan sistematis yang ditimbulkan pada penggunaan moving average ganda sebagai metode peramalan dengan data yang mengandung tren. Jadi, kalau data yang mengandung tren itu dapat diatasi dengan cara menggunakan metode ini ya, rata-rata bergerak linier. Nah, prosedurnya seperti apa? Jadi, yang pertama, jadi masih berkaitan. Yang pertama, penggunaan rata-rata bergerak tunggal pada waktu T. Jadi hitung dulu rata-rata bergerak tunggalnya atau S aksen T gitu ya. Kemudian penyesuaian, yaitu perbedaan antara rata-rata bergerak tunggal dan ganda pada waktu T. Jadi kalau yang ganda double aksen gitu, S double aksen T. Jadi karena perbedaan maka S aksen T dikurang X double aksen T. Kemudian penyesuaian untuk kecenderungan dari periode T ke periode T plus M. Nah, untuk peramalan M periode ke depan. Jadi M periode ke depan tergantung kita mau meramalkan berapa periode ke depan gitu ya. Nah, secara umum prosedur rata-rata bergerak linier itu dapat dijelaskan melalui persamaan berikut. Jadi ini adalah urutan pengerjaannya. Pertama ini moving average tunggal ya. Jadi tergantung kita mau MA berapa. Mau MA3 kah, jadi N-nya gitu ya, MAN gitu, orde N. Kemudian yang kedua adalah moving average ganda. Kan kalau tunggal itu berdasarkan rata-rata bergerak datanya, tergantung dengan ordenya. Kalau yang ganda berarti berdasarkan hasil moving average tunggal dibagi dengan ordenya berapa. Kemudian setelah itu kita menghitung selisih tadi ya, ada komponen AT, komponen BT. AT itu nanti adalah S aksen T ditambah S aksen T dikurang X double aksen T, sehingga kita bisa tuliskan bentuknya menjadi 2 S aksen T dikurang S double aksen T. Sedangkan kalau BT itu 2 per N-1 dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Dan yang terakhir untuk peramalannya adalah F T plus M. T plus M berarti M-nya periode peramalannya kita mau periode berapa periode, yaitu AT ditambah BT dikali M. Nah, ini mungkin akan lebih tergambar kalau kita langsung ke contohnya ya. Jadi mungkin kita coba di Excel-nya ya. Jadi saya ketik lagi di Excel-nya. Ini berarti misalkan ini periode 1, 2, 3, periodenya ada 20 data yang kita gunakan. Nah, kita ingin meramalkan satu periode berarti ya. Berarti ini M-nya. M-nya sama dengan satu periode berarti ya, kan ini T. Periode T. Berarti T ke 1, T2, T3. Nah, berarti kalau 21 berarti T plus M-nya adalah 20 plus 1. Berarti M-nya sama dengan 1. Ini bukan artinya M-nya sama dengan 21 ya. Kan kita punya datanya udah 20. Nah, kita ada 21 berarti M-nya adalah 20. T plus M-nya sama dengan 21. T-nya 20 berarti M-nya 1. Kemudian ini saya langsung aja pakai X. X ini jumlah pengunjung.
kita pindahkan dulu datanya. 151, 194, 205, 169, 197, 199, 182, 197, 207, 241, 207, 217, 222, 218, 257 ya. Nah ini datanya. Kemudian nah dia menggunakan MA4, berarti N-nya sama dengan 4. Saya tulis di sini ya, N atau di mana ya? Oh, di sebelumnya aja. Jadi sebelumnya lagi. N sama tadi M itu 1, N itu 4. Nah, kemudian kita mau hitung MA4 berarti ya. Nah, MA4 berarti kita mulai dari orde keempat. Orde keempat berarti kita rata-ratakan. Ini ya. Salah. Sorry. MA4 berarti kita mulai dari orde keempat, yaitu kalau kita lihat, coba dibuka lagi, tunggal berarti X1 tambah X2 sampai seterusnya sampai XT dibagi T. Nih ya, berarti 200 ditambah 135 ditambah 195 sama dengan 3. Sama aja sebenarnya. Berarti ini 3 periode, kita kan mau 4 periode. Kalau 4 periode berarti kita mulai dari yang kelima. Sama dengan, sebenarnya bisa juga kita gunakan yang tadi, berarti ada kesalahan tadi di slide-nya ya, kesalahan penempatannya. Karena kalau misalnya MA2 mulainya di 3, MA3 itu mulainya di 4, berarti MA4 itu harusnya mulainya di 5. Mana tadi? Kemana dia? Ini ya, berarti ini harusnya mulainya di yang kelima. Jadi kalau kita tarik, betul nggak fungsinya? Oke, betul ya. Oke, kemudian nah ini seperti yang saya sampaikan, jadi harus sama ininya ya. Kalau 2 angka belakang koma, ini dia tidak menjadi number. Kenapa tidak menjadi number? Karena dia ini tadi rata-ratanya itu tidak seperti biasanya gitu ya. Ini kan rata-ratanya 4 menurun, makanya ada tanda serunya tadi. Tapi kalau kita cek lagi, ini sudah benar ya. Nah, kemudian kalau MA 4 kali 4, berarti 4 kali 4, ini berarti kita lihat lagi contoh yang tadi, MA yang ganda. MA yang ganda berarti MA 2 kali 2, berarti 2 lagi yang ketiganya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 isi yang di sini. Baru kita tarik. Kenapa dia error? Ini benar ya, benar. Oke, ini MA 4 kali 4. Kemudian kita mau menghitung, tadi ada AT, ada BT. Ini saya tuliskan di sini AT, BT, kemudian ini FT gitu ya. Nah, AT tadi rumusnya adalah, nah ini kan adalah S aksen T. Ini adalah S double aksen T. Ini. Nah, AT adalah ST aksen. Ini pakai ini ya, 2 dikali ST aksen dikurang ST double aksen.
Kenapa yang salah ini? Oh, karena tadi salah tempat ya. Ya, salah tempat ya dia. Ini pengerjaannya salah tempat nih kan, MA 4 kali 4. Jadi harusnya dia di bawah, makanya hasilnya beda. Ini kan 177,25 dikurang 168. Kalau ini 184 dikurang ini. Oke, nggak apa-apa ya, kita ikuti aja ordernya 4. Berarti ini juga kita samakan dulu. Ini AT, rumusnya sudah benar. Kemudian kalau BT itu adalah sama dengan 2 per N-1. N-nya 4 kurang 1 langsung aja ya, 3 dikali ST dikurang S double aksen T. Ini juga pasti hasilnya berbeda dengan yang di slide. Jadi ada dua kemungkinan typonya ya. Jangan-jangan saya mau nulisnya MA3 tapi ternyata MA4 dan ininya yang salah, atau ini yang benar tapi isinya yang salah ya. Oke, BT-nya sudah dapat komponennya. Terus kita lihat lagi FT. FT itu adalah FT plus M ya, berarti ada FT plus 1. Nah, FT-nya berarti kita mulai 1 setelahnya. Ini sama dengan AT ditambah BT kurung dia ditambah BT dikali M. M-nya itu kan 1. Ya, sebenarnya sama aja dengan ini ya. Maka hasilnya ini. Seperti itu ya. Atau sebenarnya dari sini juga boleh aja karena nggak ada yang menyebabkan. Oh, sorry. Salah ya. Salah. Dia nggak sejajar. Karena tadi ini FT plus M, berarti kan FT plus 1, ini kan nggak ada M-nya. FT plus 1 berarti AT ditambah BT dikali M. Berarti FT plus 1-nya di sini. Berarti kan ini FT keberapa nih? F10. Berarti sebelumnya tadi sama dengan AT ditambah BT kali M. M-nya kan 1, jadi tambah ini. Lebih besar ya dibandingkan yang saya tampilkan di di slide ini. Jadi lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kalau kita lihat bedanya itu dari yang AT ya. AT-nya itu udah jauh berbeda ya. Yang awalnya yang di slide ini 186, di sini itu 200. Oke, ini FT-nya sudah ada. Kemudian ini bisa kita ramalkan ke 21. 21 ini kan berarti yang sebelumnya 21 ternyata hasil ramalannya lebih kecil ya kalau MA4. Ini 230. Ini kayaknya MA3 nih. Ini harusnya ini MA3 nih. Kita lihatlah sekalian, kita bandingkan ya. Ini MA4, ini MA3, mana yang lebih baik. Kemudian kita hitung E-nya. E-nya berarti nih ya, ini dikurang dengan ini. Manakah yang lebih baik? Kemudian absolutnya berarti salah. Oke. Loh, kenapa dia berubah jadi ini ya? Oke, ini kita mau hitung MAP-nya absolut otomatis gitu ya, dibagi X. Berarti ini sama dengan ini dibagi data sebenarnya. Baru nanti kita rata-ratakan.
average dari ini. Nah, kita persenkan. Oke ya. Ternyata ini berarti MA3 ya. MA3 itu lebih baik ternyata, MAPE-nya itu lebih kecil, 6%. Kalau MA4 ini MAPE. Harusnya harus besar ya. Ini MAPE-nya. Kalau MA4 MAPE-nya 8,61%. Nah, ini sepertinya pengerjaan MA3 ya. Sorry ya, ada yang salah. Ini MA3 harusnya. Nah, MA3 itu 6,58, MA4 itu 8,61. Jadi rata-rata bergerak linearnya seperti itu. Nah, setelah itu, jadi seperti itu caranya ya. Jadi ada tambahan. Jadi kalau yang kemarin kan, kalau yang moving average tunggal, ganda, ini kan cuma sampai sini. Coba kalau kita tarik, ini kan bisa kita prediksi ya. Kita bandingkan tiga metode ini misalkan. Kalau saya tambahkan di sini ya, kita hitung MAPE-nya. MAPE-nya langsung aja kita hitungnya, absolut dari ini kurang ini dibagi dengan ini. Ini E-nya. Ini udah benar kan absolutnya? Oke. Kita mau bandingkan misalkan MAPE-nya berapa. Oke, ini sorry. Ini berarti ini MAPE-nya, ini juga MAPE. Ini kita kuningkan aja semua ya. Ini kita kuningkan juga. Ini MAPE untuk ini kan double eksponensial. Ini rata-rata bergerak linear. Kemudian kita hitung juga MAPE kalau double ya. Kalau double mau gak dia ke sini? Oke. Absolut dari salah ya. Ini berarti G. Ini G juga. Oh, nah ternyata tadi kan kalau MA3, kalau kita lihat ya, kalau MA3 rata-rata bergerak linear dari moving average order 3 tadi, dan 3 kali 3 itu 6,58. Kemudian kalau yang harusnya warnanya berbeda ya. Kalau yang MAPE moving average 4 itu 8,36. Tapi kalau moving average yang ganda, nah ini lebih baik lagi, ternyata 4,89%. Gitu. Dan kalau kita lihat dari peramalannya memang ini sebenarnya nggak pengaruh ya, bukan berarti mengambil peramalan yang terendah. Tapi ternyata berarti kesimpulannya di periode ke-21 nih harusnya memang menurun gitu ya prediksinya. Seperti itu. Jadi ini sekedar coba-coba aja membandingkan kira-kira order berapa yang tepat. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi kalau tunggal ya udah kita merata-ratakan tergantung periodenya berapa. Kalau ganda berarti kita merata-ratakan berdasarkan yang tunggal. Kalau misalkan yang rata-rata bergerak linear, nah itu ada komponen AT dan BT tadi, barulah dicari FT-nya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, setelah itu berarti kita bisa buat plotnya gitu ya. Plot misalkan ini dengan ini, misalkan kita buat plotnya.
Ini ya. Kemudian sebenarnya kita bisa tambahkan lagi yang biru ini seri 1, yang F ini tadi kan data observasi ya, atau data aktual. Yang kedua ini tadi adalah MA4. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi sebenarnya nilainya adalah ini tapi dia MA4 kali 4. Oke, yang hijau. Kemudian kita bisa tambahkan lagi yang ini tadi. Ini kita tambahkan ini namanya rata-rata bergerak linier. Nah, nih kalau kita lihat ini kalau kita lihat plotnya, nanti silahkan diedit ya, ditambahkan markernya. Biasanya kalau saya ini garisnya tipis aja, misalnya segini cukup sebenarnya. Supaya apa tujuannya? Supaya kelihatan apanya, kelihatan perbedaannya gitu ya, kelihatan polanya, supaya kelihatan. Karena kalau terlalu besar tuh polanya nggak kelihatan. Ini kita ubah dulu ya sekalian supaya enak melihatnya. Oke. Kalau kalian perhatikan dari beberapa artikel yang saya terbitkan, itu memang kadang-kadang ada yang saya kasih marker, ada yang tidak. Itu bergantung dengan kondisinya nanti ya. Nah, kalau kita lihat data aktual ini kan yang biru ini, biru navy ini, kemudian yang orange ini yang MA4, kemudian MA4 kali 4 ini yang hijau. Nah, ini kemudian yang biru ini rata-rata bergerak linear. Ternyata kalau kita bandingkan yang MA4 kali 4 tadi yang lebih bagus ya, kalau kita lihat dari errornya. Kalau misalnya yang si rata-rata bergerak linear nih agak berada di atas dari data aslinya gitu ya. Ada sih sesekali dia di bawah. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah jadi kita harus bisa membandingkan kemungkinannya. Nah, kalau ini konsepnya kira-kira kenapa Bu ngambilnya 4, kenapa ngambilnya 3? Nah, biasanya dilihat dari kondisinya, dari kasusnya. Misalnya kita lagi bicara apa, nah silahkan dicari teorinya. Oh, ternyata jumlah pengunjung itu dia sampai 3 bulan pun masih berpengaruh loh misalnya. Nah, maka kita gunakanlah asumsi itu. Dan ordernya kalau bisa jangan terlalu besar. Ini kalau 4 udah terlalu kebesaran nih. Kenapa? Karena datanya akan semakin berkurang nantinya. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke exponential smoothing. Nah, definisinya saya dulu datanya beda. Oke. Definisinya apa? Definisinya adalah merupakan metode dengan pembobotan yang menurun secara eksponensial terhadap nilai pengamatan yang lebih lama. Sifatnya, jadi nilai pengamatan yang lebih baru itu diberikan bobot yang relatif lebih besar dibandingkan nilai pengamatan yang lebih lama. Nah, ini ada apa aja? Exponential smoothing ini ada 4 sebenarnya. Single exponential smoothing, double exponential smoothing, triple exponential smoothing, dan klasifikasi Pagels. Nah, di video ini saya coba single dan double dulu ya, takutnya terlalu panjang nanti. Nah, ini single exponential smoothing. Nah, nilai ramalan untuk periode ke depan dihitung menggunakan rumus berikut. Jadi ini rumusnya single exponential smoothing. Ft plus 1 berarti kan yang akan datang T plus 1.
FT-nya berarti saat ini, nilai saat ini itu adalah ditambah dengan XT dibagi N dikurang XT min N dibagi N. Nah, misalkan nilai pengamatan yang lama itu XT min N itu tidak ada, maka diperlukan nilai pengganti. Nah, salah satunya nilai penggantinya adalah nilai ramalan pada periode sebelumnya. Jadi kita inisialisasinya dari nilai yang sebelumnya. Sehingga persamaan 1 tadi bisa kita ganti menjadi FT plus 1 sama dengan FT ditambah XT per N dikurang, nah XT min N nya diganti FT. Nah, dari sini kita lakukanlah operasi aljabar. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Tapi ini ada yang salah ya. Ini harusnya plus. Ini juga harusnya plus. Ya, ini harusnya plus. Ini belum sempat saya ubah. Nah, ini ada contoh. Tabel berikut ini menyajikan data pengiriman alat pembuka kaleng listrik dari bulan Januari sampai dengan November. Tentukan hasil peramalan untuk bulan Desember menggunakan metode exponential smoothing. Kita coba data yang ini dulu ya, baru kalau memungkinkan kita akan coba bandingkan lagi dengan data ini. Kita tambah sheet baru aja. Ini berarti periodenya 1, 2, 3 sampai 12. Kemudian nilai pengamatan ini 200, 135, 195, 197,5, 310, 175, 155, 130, 220, 277,5 dan 235. Oke, Desember ini yang akan yang akan diramalkan. Oke, ini kenapa saya pakai titik, karena setelan ininya berbahasa Inggris, jadi komanya itu titik di sini ya. Nah, kalau penulisan desimal itu penggunaan koma, kecuali artikel berbahasa Inggris. Sekarang, nah ini ada namanya nilai pemulusan eksponensial. Nanti kita lihat. Nah, dapat dari mana nilai pemulusan eksponensial nih? Alfanya. Jadi parameternya ini adalah alfa. 1/n itu alfa. Nah, nanti permasalahannya adalah menentukan alfanya itu seperti apa. Tapi jangan jadikan masalah dulu ya. Kita coba. Nah, di sini nilai alfa itu rentangnya 0 sampai 1. Kita coba kalau alfanya 0,1. Ini 0,1, 0,2, saya tarik aja ya, 0,3. Tapi dia bilangan real ya, jadi 0,15, 0,1 ini mungkin aja. Oke, saya kecilkan biar kelihatan. Oke, ini berarti kita gunakan tadi ya, kalau nilai pengamatan pertama tidak ada, maka tadi kita gantikan dengan nilai yang sebelumnya. Makanya di sini 0 misalnya nggak ada, jadi di sini itu 200 ini dapat dari sini ya. Nah, berikutnya kita gunakan rumus ini. FT plus 1 berarti kan kita gunakan, kalau T-nya 2 berarti kan ini F3 nih. Kalau T-nya 2 berarti kan F3 itu sama dengan alfa dikali X2, berarti kan X2 tuh ini ditambah 1 kurang alfa dikali dengan FT. Tadi kan F3, berarti ini F2. Ini kita kurungkan lagi. Ini kita kurungkan juga supaya bisa kita tarik nanti, maka alfanya harus dikunci ya. Nah, samakah ini? Oke, alhamdulillah sama ya ini ya. Maka ini dapatlah ini, tinggal kita tarik aja. Oke. Ini berarti ini tinggal, oh salah ya. Ini kita kolomnya jangan dikunci.
Ini berarti C-nya yang kita kunci, D-nya jangan dikunci. Oke ya. Semoga ini bisa dipakai di, coba kita copy paste ke sini. Nah ya. Jadi tinggal kita copy aja nilainya. Astagfirullahaladzim. Ini copy, ini paste. Nah, ini berarti nilai pemulusan eksponensialnya. Ini single exponential smoothing ya. Ini teruskan single exponential smoothing. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa 0 nggak dicoba ya? Coba aja 0. Kalau 0 kira-kira akibatnya apa di sini? Terus kalau 1 akibatnya apa? Nah, berikutnya ini udah ada mapenya. Nah, kita hitung dulu mapenya ya. Kita hitungnya di sini aja. Berarti ini untuk errornya kita hitung di sini. Mungkin dengan warna yang berbeda kali ya. Ini kita bedakan warnanya abu-abu. Oke. Berarti sama dengan absolut dari ini dikurang dengan prediksi dibagi dengan data aslinya. Berarti apa yang kita kunci? Si C-nya ini ya. C-nya kita kunci. Oke. Oh sorry, ini enggak ya. Kemudian ini adalah mapenya. Mape dari ini. Ini kita persenkan. Jadi kita jadikan dulu satu kolom. Jadi tinggal di copy aja sama kayak tadi. Nah ini dia. Berarti ya minimumnya mana nih? 24. Nah, berarti minimumnya ini ya. Ini kan untuk menghitung mape. Oke. Ini juga abu-abu harusnya. Oke, ini prediksi. Ya, ini yang prediksinya saya kuningkan. Nah, berarti berdasarkan kemungkinan alfa dari 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9 itu yang model yang terbaik adalah dengan alfa 0,1. Kalau dilihat semakin ke kanan itu semakin besar nilai mapenya, tapi beda kasus beda cerita ya. Jadi jangan menyamakan pakai aja alfanya 0,1 atau jangan-jangan kalau 0,01 lebih kecil gitu. Kita nggak tahu ya. Kalau nggak percaya coba aja 0,01 misalnya. Bukan di sini yang diganti ya. Kalau kita ganti misalnya 0,01. Tadi kan 24,86. Ternyata lebih kecil lagi. Kita kecilkan lagi misalkan 0,001 misalnya. 2,3 ini. Nah, jadi alfanya ini 0 sampai 1 nilainya. Nah, gimana caranya untuk yang penting alfa yang mana yang terbaik yang bisa menghasilkan keakuratan yang maksimal dan meminimumkan error. Itu kan konsepnya. Pokoknya tujuan peramalan itu meminimalkan error dan memaksimalkan keakuratannya. Nah, di Excel itu ada tools yang bisa membantu kalian, yaitu namanya solver. Nah, gimana caranya? Jadi kalian add-ins ya namanya. Nah, kalau di saya tuh udah ada muncul analysis toolsnya. Nah, kemudian ini dicentang aja solver add-in. Nanti muncullah si solvernya ini. Tapi silahkan dicoba sendiri ya. Nanti kita set dulu objektifnya di mana misalnya. Kemudian maksimum atau minimum misalnya. Kemudian nanti ditambahkan gitu ya. Nah, silahkan ada solving methodnya juga ada, nanti di solve, nanti dia menghasilkan alfa yang minimum gitu. Silahkan dicoba sendiri, itu banyak kok contoh tutorialnya menemukan alfa dengan solver gitu ya. Jadi nggak satu persatu. Intinya dia itu mencoba semua kemungkinan, tapi kan udah by program. Nanti ketemulah yang hasilnya minimum tuh yang itu.
Kalau kita coba 0 gitu ya, 0 tuh ternyata 23,65. Tapi akibatnya apa? Kalau 0 tuh semuanya sama kan, dan itu kayaknya tidak mungkin tuh sama semua, seperti itu. Jadi makanya harus dicoba. Kayak itu untuk single exponential smoothing. Nah, di sini udah ada ya, nilai alfa yang dipilih adalah nilai alfa yang optimal. Nilai tersebut harus dapat meminimumkan MAPE, MSE atau ukuran yang lainnya. Nah, ini pola datanya, berarti sebenarnya kalian bisa bentuk ini pola datanya semuanya. Bisa nggak ya sekaligus? Harusnya sih bisa. Nah, ini bentuk polanya. Kita name-nya ini nih kan harusnya. Oke, kita harus satu persatu ternyata ya. Berarti name-nya ini, seriesnya ini 0,1 ya, error dia ya, karena saya salah. Ini harusnya 0,1 D, berarti ini 0,2 dan seterusnya ya. Nah, silahkan dicoba lah. Nah, ternyata hasilnya seperti ini nih. Yang bagus itu kan yang 0,1, yang oranye. Nah, makanya saya sampaikan ini harus gak boleh terlalu tebal. Kadang-kadang ketika mahasiswa buat skripsi itu gak diperhatikan, sehingga jadinya tuh gak kelihatan apa yang mau ditampilkan. Misalnya hanya plotnya aja misalnya. Kalau itu susah ngekliknya, kliknya dari sini. Nah, bisa dari sininya, karena itu terlalu menumpuk misalkan. Oh, terlalu susah nih Bu ketemunya. Nah, ada cara lain. Nah, tapi saya nggak kecilkan semuanya ya, nanti habis waktunya. Oke, intinya seperti itu kalau yang single. Nah, ini bisa kalian coba ya. Ini tidak saya cobakan, silahkan dicoba. Itu metode RSES. Nah, RSES itu kelebihan metode ini dibandingkan dengan SES. SES itu apa? Single exponential smoothing ya. Ada dash nanti, ada test. Nah, ini adalah dalam hal nilai alfa yang dapat berubah secara terkendali dengan adanya perubahan dalam pola datanya. Metode ini bermanfaat untuk peramalan yang melibatkan sejumlah besar item. Persamaan untuk peramalan dengan metode RSES itu adalah FT plus 1 sama dengan alfa T XT. Ini salah lagi ya, ini harusnya plus nih. Nanti saya ganti, ditambah 1 min alfa T FT dengan, nah ini perbedaannya. Jadi makanya dia bilang kelebihannya tadi alfanya itu dapat berubah secara terkendali. Alfa T plus 1 itu adalah ET dibagi MT. ET itu apa? ET adalah beta ET ditambah 1 min beta dikali ET min 1. MT itu sama dengan beta dikali mutlak ET ditambah 1 min beta MT min 1. Nah, ET itu adalah XT dikurang FT. Nah, ini contohnya nih, kalian bisa coba ya. Ini kita inisialisasi dulu. Inisialisasi berarti kita tentukan dulu nilai awalnya. Itu F2-nya itu sama dengan X1, alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan beta sama dengan 0,2. Nih, kenapa 0,2 Bu? Nah, kita tentukan dari awal. Mau 0,1 juga boleh, silahkan dicoba. S1 sama dengan M1 sama dengan 0. Maka diperolehlah hasilnya seperti itu ya. Ini silahkan kalian coba ya. Nah, berikutnya kita masuk ke yang kedua. Itu double exponential smoothing. Model linear dan proses smoothing dilakukan 2 kali. Ini mirip-mirip dengan yang moving average tunggal dan ganda gitu ya. Nah, jadi kalau ini moving average, kalau moving average ganda itu berarti moving average tunggal yang dikerjakan lagi gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang double exponential smoothing ini berarti proses smoothing dilakukan 2 kali. Nah, lebih tepat digunakan untuk meramalkan data yang mengandung tren naik ya. Jadi, nah, ini udah mulai ketemu kondisi-kondisinya. Moving average itu kondisinya apa, exponential smoothing kondisinya apa. Nah, nilai parameter alfa ditentukan dengan cara trial and error sedemikian sehingga nilai tersebut dapat meminimumkan MSE. Ini sama ya.
Nah, yang pertama itu adalah model linear satu parameter dari Brown. Nah, persamaan yang digunakan itu adalah ST sama ST aksen kan berarti smoothing yang pertama tadi ya. Ini kan rumusnya sama nih, alpha xt ditambah 1 min alpha dikali S aksen T min 1. Cuma kalau tadi kan ini plus 1. Nah, kalau ini ST, ini T min 1 berarti. Nih ya, ini akses ya. Nih ya, FT. Nih, salah. Ini FT, XT, ini FT. Nih kan, berarti ini FT min 1, ini semuanya FT. Nah, kalau yang ini berarti ini S aksen T, ini XT, ini S aksen T min 1. Kemudian itu smoothing yang tunggal. Kemudian yang kedua S aksen T. Ini S sama-sama S tapi tadi bukan yang seperti yang rata-rata bergerak linear tadi ya. Oh, beda ya, benar-benar. Saya pikir tadi yang menamakan S itu yang menamakan S itu tadi bergerak linear juga S. Nah, ini S yang berbeda ya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Sorry. Di mana tadi? Oh ya, model linear satu parameter ya. Nah, ini. Nah, kalau S double aksen T itu berarti dari hasil S aksen T. Jadi sama sebenarnya konsepnya dengan si moving average tadi. Nah, berikutnya ada AT juga. AT itu 2S aksen T dikurang S double aksen T. Kemudian BT. Nah, BT ini adalah alfa. Ini beda rumusnya. Kalau tadi kan 2/n min 1. Kalau ini alfa dibagi 1 min alfa dikali dengan selisihnya. Jadi selisih ses yang 1 dikurang double exponential smoothing. Oke, berikutnya, nah peramalan M periode ke depan itu dapat didefinisikan sebagai FT plus M sama dengan AT plus BT dikali M. Ini sama dengan rumus yang sebelumnya ya. Nah, contoh. Wah, ini menggunakan data yang mana ini? Semoga data yang sama. Oh, ternyata berbeda lagi ya datanya. Berarti kita coba lagi. Sebentar. Oke. Saya sambil mencari datanya dulu ya. S2. Oke ya. Oke, berarti kita gunakan data yang sama sajalah. Berarti kita tambah sheet saja. Tambah sheetnya. Ini periode 1, 2, 3 sampai 29. Oke, kemudian ini data permintaan. Wah, besar sekali ini. Oke. 143, 152, 161, 139, 137, 174, 142, 141, 162, 180, 164, 171, 206, 193, 207, 218, 229, 225, 204, 227, 223, 242, 239, dan 266. Oke. Semoga benar ya angka-angkanya tadi. Nah, langkah pertamanya adalah tahap awal perhitungan. Jadi kita harus S aksen 1 itu
berarti kan nanti ada kolom ini ya, S aksen. Ini saya tulis ini aja, samakan aja. Ses ini berarti singlenya tadi, S aksen T. Nah, kita harus inisialisasi dulu. Jadi X aksen 1, ini kan periode 1, T-nya 1, itu sama dengan X1. X1 ini datanya, yaitu 143 gitu ya. Jadi kita buatkan 143. Begitu juga yang dash. Dash ini S double aksen T. Nah, berikutnya kita lihat rumusnya. Rumusnya tadi S aksen T, berarti kan kita mulai dari yang kedua. Bu, kenapa kita nggak seperti tadi, boleh-boleh aja. Nah, tapi ini kita coba cara, kalau yang tadi ini kan kita mulai dari yang kedua gini ya. Yang kedua baris ke-1-nya kosong. Nah, ini kita coba kalau misalnya kita inisialisasi, kalau ininya sama. Kita asumsikan bahwa S aksen 1 itu sama dengan X1 gitu ya. X double aksen 1 juga sama dengan X1. Nah, berarti kita mau mulai S2. S2 aksen itu berarti adalah alfanya. Nah, ini ada nggak dikatakan alfanya 0,2 ya. Tapi kita coba kalau alfanya berbeda. Atau 0,2 aja dulu lah. Saya tuliskan di sini 0,2. Alfanya 0,2 berarti menggunakan rumus ini ya. Berarti sama dengan alfa 0,2 aja langsung dikali dengan XT. XT berarti kan ini ST, S2 berarti alfa dikali X2. X2 tuh ini, kemudian ditambah 1 min 0,2 dikali dengan S aksen T min 1, berarti yang ini. Nah, jangan sampai salah kolom ya. Salah kolom nanti salah dia. Nah, ini seperti ini ya. Jadi 0,2 dikali C4. C4 tuh kan XT. Nah, ini biar gampang kita namain saja ini XT. Nah, jadi ini nama-nama variabelnya nih. Supaya nggak bingung kalau ini X-nya yang mana, S-nya yang mana gitu. Nah, ini kita tarik. Kita kerjakan yang single exponential smoothing. Tadi kan kalau single exponential smoothing yang pertama caranya seperti ini gitu ya. Kita mulainya dari yang kedua itu sama dengan yang pertama, kemudian baru kita mulai yang dari yang ketiga. Nah, sekarang kita coba dengan cara, misalnya kita asumsikan bahwa S aksen 1 sama dengan X1. Nah, kemudian kita lakukan seperti ini. Gimana caranya? Gimana hasilnya? Boleh-boleh saja, kedua cara itu boleh-boleh saja digunakan ya. Yang penting tidak melanggar konsepnya. Mengikuti formula yang sudah ada, rumus-rumus yang sudah ada itu memang kalau kalian tanya datangnya dari mana, nah datangnya dari penemunya. Jadi beliau yang sudah menemukan formulanya. Kemudian ini S-nya sudah ya. Ya, ini udah sama semua. Kemudian kita hitung yang S double aksen T. S double aksen T berarti berdasarkan si ST. Bisa nggak kalau kita pakai rumus ini? Sama ya. Jadi alfa dikali S aksen T. S aksen T berarti kan yang ini. Ditambah dengan 1 min 2 dikali S aksen T, S double aksen T min 1. Nah, tinggal kita tarik lagi. Sama ya. Nah, berikutnya kita gunakan, harusnya memang ini, sepertinya ini harusnya memang pakai rumus aja ya. Jadi kalau kita ganti, ini gampang. Kalau kita ganti, jadi kita tinggal mencoba menggantinya dengan mengganti kolom si sel A1 nanti. Nah, ini kita kopikan ke sini. Oke.
Coba kalau kita ganti di sini 0,1, nah kan dia berubah 0,2. Oke. Nah, kemudian kita hitung AT. AT itu adalah berarti 2S aksen T dikurang S double aksen T. Sama dengan 2 dikali S aksen T dikurang S double aksen T. Betul? Betul. Wow, ini terlalu besar. Oke ya. Nah, berikutnya kita hitung lagi BT. BT itu adalah sama dengan ini alfa dibagi 1 min alfa. Ini berarti kita kunci dulu. Kemudian dikali dengan selisih ini ya, S aksen T dikurang S double aksen T. Ini kemudian kita tarik saja. Oke. Dapatlah BT-nya seperti ini. Nah, FT plus M, ini berarti kan peramalannya mulai dari sini lagi. Berarti AT ditambah BT dikali, kalau di sini kita lihat dia meramalkannya berapa waktu ke depan nih? 1, 2, 3, 4, 5 waktu ke depan. Dikali 5 berarti 5 atau 4 nih? Kenapa dia hasilnya berbeda? Coba kita kali 4. Ini 257. FT plus M itu adalah AT ditambah BT kali M. Benar? Sorry. Salah. FT plus M berarti adalah AT tambah, berarti bukan yang sama. Sama dengan AT ditambah BT dikali 5. Ya, beda juga ya. BT dikali 5 harusnya sama, 148. Coba kita lihat yang manakah yang salah. Atau dia 3 periode ke depan, atau dia 2 periode ke depan. Oh, ternyata dia 1 periode ke depan. Tapi saya lihat di sini sampai 5. Oke. Untuk 1 periode ke depan, ramalan untuk 1 periode ke depan berarti ya. Nah, ini berarti. Jadi kita ikutkan saja. Kalau 1 periode ke depan berarti M-nya 1 aja. Ini mungkin langsung ditarik kali ya. Coba kalau kita tarik. Nah, maka nggak keluar hasilnya. Kenapa nggak keluar? Kenapa tidak keluar? Ya karena kan nilainya nggak ada nilai AT/BT-nya, kecuali kita tarik lagi. Nah, mungkin ini sudah diprediksi lagi gitu ya. 257,76. Nah, berarti ini hasilnya. Kalau sekarang kita cek. Untuk ngeceknya pastikan dengan menggunakan errornya ya. Ini saya langsung aja pakai errornya, sama dengan absolut dari permintaan dikurang ini dibagi data permintaan. Oke. Kemudian ini kita rata-ratakan. Ini kita persenkan dan kita tambah. Oke. Nah, seperti ini hasilnya berarti ya. Berarti kalau alfanya 0,2 itu 7,31%. Nah, kalau kalian bertanya, Bu, gimana caranya untuk 2 periode ke depan ya? Berarti kalau 2 periode ke depan berarti kita harus isi dulu ininya. FT plus M berarti nanti ini menjadi hasilnya ini sama dengan ini gitu ya. Berarti nanti kan kita harusnya bisa ditarik ini. Nih kan, sehingga nanti ini bisa kita kerjakan. Nah, makanya sama kan 263,27.
Berarti Bu kita mau prediksi lagi. Ya udah, berarti ini kita pindahkan dulu ke sini. Kenapa harus pindahkan sini? Supaya kita bisa menghitung komponen ini, S aksen T, S double aksen T, AT, BT tadi gitu ya. Nanti baru kita tambah lagi. Oh, dapat prediksinya. Itu sampai seterusnya. Tapi kita tidak fokuskan ke situ. Kita tetap di sini satu periode ke depan dulu. Dan kita lihat ini mapenya. Ini mape kalau 0,2. Kita buat saya mau bandingkan dulu dia dengan si exponential smoothing tadi ya. Coba ini ET-nya. Ini dikurang dengan ini dibagi dengan data aslinya. Saya mau bandingkan dulu mapenya. Bagusan yang mana gitu. Apakah bagusan single exponential smoothing kah? Atau bagusan double exponential smoothing kah? Atau lebih bagus lagi misalkan yang ini model linear satu parameter tadi. Kenapa dia nol? C dikurang G, oh sorry GC ya. Oke, ternyata memang alpha 0,2 yang bagus ya dibandingkan dengan single exponential smoothing, double exponential smoothing. Kemudian ini tadi kan kita menggunakan apa? Model linear satu parameter dari Brown. Ternyata lebih bagus mapenya itu lebih bagus ini. Tapi kalau kita ganti misalnya, nah ini harusnya kalian bisa buat tabelnya ya. Misalnya ini tadi model SES gitu ya. SES itu dia mapenya 8,39. Kalau DES double exponential smoothing 13,25. Kalau alpha tadi 0,2. Ini kalian tulis panjang ya. Model apa ya kita singkatnya? Linear satu parameter LSPB atau Brown aja lah. Brown 0,2 itu dia 7,31. Nah, kita lihat misalkan kita mau ganti 0,1. Oh, ternyata dia lebih besar lagi. Kalau 0,5, oh lebih besar lagi. 0,22. Oh, lebih kecil misalnya. 0,25, lebih kecil lagi. 0,3. Oh, besar lagi gitu ya. Nah, jadi dicek tadi 0,25 tuh 7,21, misalnya Brown 0,25 itu 7,21 misalnya. Nah, maka hasilnya seperti itu. Jadi interpretasinya apa sih Bu? Ini alfa segala macamnya, ini pembobotannya. Jadi bobotnya kalau diinterpretasikan sederhana, ini kan nanti alfanya katakan ini 0,1, ini berarti 0,8. Nah, tinggal diinterpretasikan berarti peramalan pada saat ini itu dipengaruhi oleh sebesar 0,2 dari keadaan saat ini gitu ya. Nah, dari sini keadaan saat ini dan juga dipengaruhi oleh 0,8 kejadian yang sebelumnya gitu. Jadi permintaan saat ini tuh dipengaruhi oleh kecil pengaruhnya saat ini 0,2 kan, lebih kecil daripada 0,8. Dan juga dipengaruhi 0,8 dari data yang 1 bulan sebelumnya misalnya. Jadi interpretasinya, karena ini modelnya kan semuanya linear, jadi bisa kita interpretasikan dengan lebih mudah sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, ini harusnya dari satu data ini, kalau misalkan dari satu data ini, di sheet 1, ini kan sheet 1 bicara tentang MA tunggal, MA ganda, rata-rata bergerak linear gitu, udah dapat 3 model. Ini harusnya bisa dibandingkan juga dengan yang kita pelajari di single exponential smoothing ini. Bisa juga kita bandingkan dengan double exponential smoothing. Bisa juga dibandingkan dengan model Brown tadi. Nah, jadi udah berapa banyak tuh kombinasi modelnya ya harusnya. Ini contohnya. Nah, kemudian kita bisa buat plot data aktual versus estimasinya seperti tadi. Ini tidak untuk dicontoh ya. Ini jangan pakai 1 2 3 4 5, tapi sesuaikan dengan bulannya. Kalaupun mau pakai periode seperti ini, nah jangan terlalu dempet seperti ini.
Nah, berikutnya masih banyak. Oke, sedikit lagi ya. Model linear 2 parameter. Tadi kan kalau 1 parameter dari Brown, ini model linear 2 parameter dari Holt. Nah, metode ini memuluskan nilai tren dengan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada daerah yang asli. Nilai ramalan dari pemulusan eksponensial linear dari Holt didapat dengan menggunakan 2 konstanta pemulusan dan 3 persamaan berikut. Jadi ada estimasi level, ada estimasi tren. Nanti kalau yang triple exponential smoothing ada estimasi musiman. Jadi dia gabungan gitu. Ada 3 parameter sebenarnya. Nah, kalau yang ini 2 parameter dari Holt. Nah, yang pertama estimasi level itu ST sama dengan alfa dikali XT ditambah 1 min alfa dikali ST min 1 plus BT min 1. Kemudian estimasi tren itu adalah BT sama dengan alfa dikali ST dikurang ST min 1 ditambah 1 min beta dikali BT min 1. Peramalan untuk M periode ke depan itu FT plus M sama dengan ST ditambah BT dikali M. Gitu ya, FT plus M itu sama dengan ST. Yang ini sama sebenarnya konsepnya di mana-mana. Kalau tadi sama ya. Untuk yang peramalannya pasti bentuknya seperti ini. Tadi AT tambah BT dikali M. Nah, ini ST ditambah BT kali M. Nah, proses inisialisasi untuk pemulusan eksponensial dari Holt memerlukan 2 taksiran, yaitu mengambil nilai pemulusan pertama untuk S1 dan nilai tren B1. Jadi inisialisasi dulu. S1 itu sama dengan X1. Sama kayak tadi ya, ini S1 sama dengan X1. Beberapa kemungkinan untuk taksiran tren itu adalah sebagai berikut. Bisa jadi B1 itu adalah X2 dikurang X1. Bisa juga B1 adalah X2 kurang X1, X3 kurang X2, dan X4 kurang X3 sama dibagi dengan 3. Ini untuk inisialisasinya. Nah, ini contoh. Nah, ini coba aja kali ya. Kalian coba PR-nya. Karena sepertinya videonya sudah terlalu panjang. Jadi inisialisasinya tadi S1-nya adalah X1. Berarti kan tren pemulusannya ini S1, ini sama dengan X1. Kemudian B1 itu adalah X2 kurang X1 misalnya. X2 kan berarti 152 dikurang 143. Makanya 9. Bisa juga X2 dikurang X1 ditambah X3 kurang X2 ditambah X4 kurang X3 bagi 3. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, itu untuk menghitung B1-nya aja. Nah, si S2 berarti kan alfa X2 ditambah 1 min alfa S1. S1 kan tadi udah dapat X1. Ditambah B1 tadi udah dapat 9. Gitu ya, atau kita coba aja lah ya. Nanggung kalau nggak dicoba nih. Nah, berarti ini S. Berarti kita butuh S, kita butuh B gitu ya. Inisialisasinya adalah S1 itu sama dengan X1. Ini sama dengan B2 dikurang X2 kurang X1. Nih ya, seperti ini. Nah, berikutnya S2 itu adalah ini menggunakan alfa berapa? Alfa 0,2 ya. Alfanya 0,2. Nah, berarti 0,2 ini tadi, ini 0,25 ya. Gak apa-apa lah, berbeda. Ini dikali dengan XT. XT itu apa? Berarti yang ini. Ditambah, berarti ini harusnya dikurung dulu. Ditambah 1 min alfa. Ini dikali dengan ST min 1. ST min 1 berarti ini ditambah BT min 1 berarti ini. Ini pasti hasilnya berbeda. Oh, sama ya. Mungkin ada komanya kayaknya.
ada perbedaan di komanya. Karena nggak muncul 2 angka belakang koma gitu ya. Wow. Ini kita kecilkan dulu. Oke. Ini harusnya sama juga ya. Sorry. Ini kemudian ini untuk si S-nya udah dapat. Kemudian harusnya belum ya, karena kan BT-1. Nah, jadi nanti yang komponen BT itu adalah beta. Ini betanya berapa? Betanya adalah 0,3. Berarti ini ada apa? Ini beta 0,3 ya. Kenapa 0,3, Bu? Nah, itu tadi trial and error-nya ya. Berarti 0,3. Ini 0,3 dikali. Berarti ini kita kunci dulu. Dikali dengan ST dikurang ST-1, ST dikurang ST-1. Ini ditutup, ditambah 1 min beta. 1 min beta dikali BT-1. Semoga tidak ada yang salah ini ya. Oke. 9. Sepertinya harusnya sudah terkunci semuanya. Oke. Nah, jadi berubah tadi ya. Kalau tadi kan ada 9 tetap konstan seperti ini. Kemudian udah dapat, maka peramalannya si FT plus M itu berarti kita lihat ya, dia mulainya dari yang keempat. Oke, kita samakan. Kira-kira M-nya berapa nih? Gak disampaikan ya. Berarti FT plus M itu adalah ST. Kita coba ST-nya ini ditambah BT, benar atau tidak ya? Dikali M-nya 3 misalkan. Iya, benar ternyata. I know. Atau dia pakai 1 ya? Ya, tergantung ya. Jadi di sini nggak saya berikan juga ya contohnya untuk berapa periode. Nah, misalkan kita mau 3 periode ke depan, berarti kan kalau ini saya pakainya 3 periode ke depan, berarti mulai dari FT plus M. Jadi kita mulaikan, nanti kan T kita itu ada 24. Kalau FT plus M berarti nanti sampai 27. Ini saya tambah nomor aja ya. Ini T. Berarti tadi apa tadi ya, sampai mana? T plus M-nya adalah 27. M-nya 3 gitu ya. Berarti nanti kita mulainya berarti ada peramalan 3 periode ke depan. Nah, saya mulai dari yang keempat. Yang keempat berarti kalau F4 berarti kan ini T-nya sama dengan 1. 1 ditambah 3 itu kan berarti 4. Berarti ST-nya sama dengan 1. Berarti kita ambil dari S1 ditambah B1 dikali dengan M-nya tadi adalah 3. Bisa seperti ini. Kalau misalnya kita mau meramalkan supaya apa sih, Bu? Sebenarnya supaya ini nggak 0. Karena ini akan mencapai nilai terakhirnya. Nah, kalau misalkan kita, konsepnya sama tadi. Kalau misalkan saya ambil 1 periode ke depan gitu ya. Berarti FT plus M, berarti kan ini F2. Berarti sama dengan ST ditambah BT kali 1 gitu. Sehingga dapatlah hasilnya
seperti ini. Ini kalau saya tarik lagi, 0 dia nggak bisa. Nah, yang ini ternyata dia satu periode ke depan, tapi atasnya nggak ditulis gitu ya. Harusnya atasnya tuh ada 152, 161. Nah, kenapa bisa sampai 283, Bu? Konsepnya sama kayak tadi. Ini dijadikan datanya, nanti B-nya ditarik gitu, sehingga dapatlah peramalan berikutnya. Nah, kalau kita samakan saja lah ya, misalnya ini FT-nya, misalnya FT-nya, maka si MAP-nya nanti berarti absolut dari ini dikurang dengan ini dibagi dengan C4. Ini average-nya adalah hasilnya maksudnya mau nambah ini nih. Nah, MAP-nya itu adalah 8,32%. Kalau kita menggunakan model 2 linear 2 parameter dari Holt tadi, itu hasilnya adalah 8,32%. Nah, tapi kalau kita menggunakan linear 1 parameter tadi dari Brown, itu malah MAP-nya ternyata lebih kecil, 7,31%. Nah, nanti bisa dibandingkan lagi. Ini karena datanya berbeda gitu ya. Nah, ini bisa dibandingkan lagi sebenarnya. Ini kan dari satu sheet 3 ini kita udah dapat 1, 2, 3, 4 ini ya. 4 model itu kalau misalkan saya tuliskan di sini ya. Yang Holt itu berapa tadi? Itu 8,32. Itu kalau parameternya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ubah misalnya 0,1, ternyata tidak berbeda jauh gitu ya, 8,31 aja misalnya. Nah, jadi tantangannya memang adalah bagaimana menentukan si parameternya tadi. Nah, interpretasinya adalah sebagai bobotnya gitu ya. Nah, saya rasa untuk video ini sudah terlalu panjang. Nanti akan saya lanjutkan lagi untuk yang triple, exponential smoothing, dan klasifikasi Peagles ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut ke metode dekomposisi. Oke, lagi jadi kesimpulannya adalah teman-teman semuanya harus mencoba. Dan untuk mencari model itu memang perjalanannya panjang, apalagi untuk metode peramalan klasik atau yang sederhana seperti ini. Ini saya katakan sederhana karena setelah ini tuh sebenarnya kalau kalian mengambil mata kuliah metode deret waktu akan ketemu model yang lebih kompleks lagi, yaitu Arima, Sarima gitu ya. Makin belajar lagi makin ketemu banyak lagi model yang lebih kompleks lagi. Nah, tantangannya ini adalah bagaimana menentukan ordernya, karena tidak ada spesifikasi khusus. Oh, kalau bentuk polanya seperti ini dia akan cut off misalnya kalau di metode Arima. Hingga tadi perlu skillnya ya, jadi harus dicoba-coba trial and error. Atau bisa juga tadi silahkan teman-teman coba untuk menggunakan solver bisa atau tidak ya. Nah, jadi dari satu data harusnya kalian bisa membandingkan dapat beberapa model dan menentukan model yang terbaik yang mana berdasarkan model-model yang sudah kita pelajari ya. Nah, semoga berhasil. Boleh mencoba-coba, yang penting tidak melanggar konsepnya. Semoga berhasil. Selamat mencoba. Terima kasih.